Bismillahi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas. Tentu komentar yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencerdaskan banyak orang, baik Kristen dan Muslim. Kenapa saya katakan mencerdaskan? Supaya kita yang memiliki keyakinan yang berbeda sama-sama tahu perbedaan, bukan untuk memperuncing perbedaan akhirnya menjadi keruh, tetapi untuk saling menghormati. Oke? Jadi video kali ini untuk mencerdaskan banyak orang, bagaimana umat Islam itu berdiri dalam keyakinannya dan memegang Quran dan hadis sebagai yang diyakini, dan Kristen juga memegang Alkitab dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini, saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini itu berkumpul di mana sekarang? Bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan dijawab. Jawabannya lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Ya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri jadi aja. Keturunan 500 tahun yang lalu Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu Anda ini beragama Kristen dari mana. Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, Enggak, sekarang gue tanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini ya. Apa hubungannya saya hanya ingin Petrus, tahu apakah ada keturunan dari ke-12 murid Yesus itu yang datang menjajah di negara ini, ada nggak? Nggak ada kan? Oke, pindah ke pertanyaan yang lain. Ya, maksud lo tahu aja sendiri. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya tadi apa? Boleh diulang nggak? Aku baru pertanyaan selanjutnya. Nggak usah, tadi udah dijawab Sofiatul. Dia pertanyaan selanjutnya, nggak usah nangis Sofiatul. Ke-12 rasul. Tadi sudah dijawab sama Sofiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya selanjutnya. Pertanyaannya apa? Karena saya belum dengar, saya narasumber juga. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Oke, bos? Sudah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus, karena dia tidak mampu untuk menjawab. Dan saya puas Anda itu. bertanya ini Sudah, stop. Saya yang bertanya. Stop. Saya yang bertanya, jangan terus saya. Suka kita kalau jawab. Suka saya dong. Suka saya yang kita kalau jawab. Iya, dan saya kamu menilai. kasih kesempatan dulu. Kamu kasih pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam kitab Anda. Zulkifli M. Abbas. Loh, ini waktu saya bertanya loh. Pas menjawab. Ini waktu kita menjawab. Silakan Pak Kaifas untuk ini menjawab. waktu saya bertanya, saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah puas. Saya sudah puas dengan jawaban Sofia. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Stop. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya, karena saya nggak butuh lagi jawaban. Oke. Bukan hanya Pak Suma, ya kan. Pertanyaan saya selanjutnya, tolong jangan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru saya sudah menunjukkan
bagaimana saya bijaksana dengan pertanyaan saya. Kalau nunjukkan, ayo. Sorry, Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan di-mute saya dong, saya jangan di-mute ya. Cukup saudara-saudara saya lain jadi korban kalian. Ngerasa belum terjawab. Saya bikin co-host, tenang Pak, itu. Saya bikin co-host ya. Saya sudah puas dengan jawaban Sobiatul. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Ini sisi saya bertanya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kayapas jawab. Ya. Kami menyembah atas keinginan Yesus. Pertanyaannya siapa dulu nih? Duran dulu. Bentar ya. Pak Kayak. Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Loh, ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes Dibilang 3 Allah Bapa mengatakan. Di mana? Di mana Allah Bapa merintahkan kalian menyembah anak Maria? Di mana? Saya minta data. Yohanes 3 Di dalam Yesaya 66 pasal 23, di situ Allah Bapa jelas meminta dirinya untuk disembah. Pak Zulkifli, tunjukkan Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau dijawab kok selalu di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Saya membawa data loh. Yesaya 66 pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus minta? Mana Bapak minta Yesus disembah? Mana? Oke, kita akan jawab kebingungan Pak Zuma, silakan. Nggak apa-apa, kita laden. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisis, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakan. Jadi mana sang Mesias ini, dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini? Kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang di mana dalilnya nyembah sang anak? Di mana? Di mana perintahnya nyembah sang anak? Kamu baca Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Kamu baca. Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Ya, udah usah ngikut mana-mana, tunjukkan aja jawabannya. Allah bukan zohir dan batin. Di mana perintahnya? Di mana perintahnya nyembah anak? Tunjukkan dalilnya. Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana di situ? Latreo kata di situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu tidak menghormati sang anak, dengarkan. Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembahnya kepada Bapa, Matius 4 nomor 10. Di dalam Wahyu 19 pasal 10. Matius 4 pasal 10 itu sangat jelas ya, di mana-mana Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Bapa. Keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Lari ke Al-Quran, Sophie. Di dalam baca Al-Fatihah aja kalau nggak bisa baca Al-Quran. Matius 10 pasal 34 sampai 36. Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah. Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk. Daniel.
Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya minta. Ajaran Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Benar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya, atau Adonai-nya Daud. Ya, siapakah keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan keinginan siapa kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran bukan keinginan siapa-siapa. Ayat ya, 20. Itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah, itu makanya aku tanya tadi, Sofiatul. Kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Pertanyaan pertama tadi itu. Oke. Iya, pertanyaan itu. Itu masih nyambung itu. Kemana? Sekarang kan kalian Kristen ini yang menyembah Yesus, bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus keturunan. Nah, sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19, mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus Baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu, dari suksesi 12 rasul itu, semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Itu. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia, artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu, kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi Muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini, bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim.
Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus aja, enggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, jelasin dulu. ada enggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada enggak? Enggak usah ke Muslim, terlalu jauh. Aku jelaskan. Ini ku Jangan jelaskan. jadikan Muslim Makanya, jadi tameng. Ya, nggak apa-apa. ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, makanya dengar, Ya. dengar, Ada suaraku? dengar, Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari lo saya. dua tadi belum dijawab, langsung Udah, sudah ada Airben, sudah. Yang ketiga pertanyaan saya. Ketakutan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan Pak Erben dong. Gini loh, bro. Yang ketiga pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Di surga cuma. Jadi jangan kau pikir Yesus itu Kalau sudah- begitu jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat dia nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu tunduk Udah. Saya pamit ya. Kalian gak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Saya berharap Cuma mendapatkan tunjukkan jawaban bahwa dari agama Anda. Islam itu bukan agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan sikapmu. Aku tadi berharap dari dua yang begitu. Gak Zuma agak usah, lebih teman santai. saya udah jadi korban tadi. Coba aja Siap, lihat si siap. Erben saya tanya. Siap. Dari mana Yesus tahu bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak mengajarkan kepada dia. Sudah. Oke. Ya, salam beda Tuhan. Wis. Kok langsung takut kau, Jum? Kan langsung ini kayak gini nih, ini namanya apa ya? Ini mekanisme pertahanan diri namanya. Oke. Oke, lanjut. Pak Abednego, unmute nih, udah. Lanjut. Iya. Akan saya atur dulu untuk penanya keduanya dari pihak kekristenan ya, 3 menit. Dan untuk sebagai narasumber saya beri waktu 5 menit seperti tadi ya. Silakan Mas Albert ini ya, Albert dari pihak kekristenan. Silakan Mas. Oke, mulai ya. Selama 3 menit ya. Ya, oke. Sebetulnya sesi tanya jawab ini harusnya dimanfaatkan dengan bagus. Tapi tadi Pak Handi tadi bertanya kepada Ustaz Zuma, tapi pertanyaan salah, out of topic. Akhirnya yang terjadi adalah Ustaz Zuma melakukan argumen kepada Pak Handi yang harusnya moderator tegas. Kita fokus ke topik aja. Nah, terkait kata tauhid, tadi sebetulnya sudah dikejar secara luar biasa oleh Pak MYM kepada Ustaz Zuma, dan Ustaz Zuma berkelit ke sana kemari, awalnya mengakui tauhid ada dan segala macam, akhirnya mengatakan terakhir kata tauhid itu adalah konsep. Nah, argumennya begini, kan pihak Muslim selalu menyerang Kristen, Trinitas itu gak ada istilahnya di dalam Alkitab, maka orang Kristen salah memahami 3 pribadi, 1 hakikat, jadi ajarannya salah karena istilahnya gak ada. Nah, Pak MBM balik menyerang, mengangkat argumen yang sama untuk menyerang pihak Muslim. Sama dengan kata tauhid. Tadi Pak MBM kejar mana istilah tauhid dalam Quran? Tidak ada. Sampai detik ini pun Bang Zuman tidak bisa menunjukkan, hanya lalu kemudian mengatakan, oh lafaznya itu ada. Yang kami tanya bukan lafaz, tapi huruf tauhid itu mana? T-A-U-H-I-D itu mana? Ya kan? Bang Zuma ikut-ikutan Kores lari ke Al-Anbiya 92. Itu juga nggak ada kata tauhid di sana. Ada 2 suku kata di sana, yaitu wahidata, umatau, wahidata. Itu 2 suku kata. Lalu kemudian Bang Zuma menggabungkan akhiran umatau, tau itu dengan awalan wahid. Lalu mengatakan tau wahid. Yang mentang-mentang pengucapan lafalnya sama, mirip bukan sama ya. Nah, ada sama mirip. Lalu mengatakan itu tauhid. Nah, itu kan ngomong kosong. Kita tidak mendasari pada kemiripan vokalisasi, tapi kata tauhid itu mana? Tidak pernah ada. Maka kesimpulannya sama seperti Trinitas yang katanya nggak ada dalam Alkitab, maka ajaran salah. Saya juga menyebutkan hal yang sama karena
kata tauhid tidak ada secara harfiah di dalam Quran, di dalam teks manapun itu, maka syahadat umat muslim sebetulnya nggak boleh dijalankan. Asyhadu la ilaha illallah itu nggak boleh diucapkan. Kenapa? Tauhidnya nggak ada, kata tauhidnya. Yang ada cuma konsep, dan itu diakui oleh Bang Zuma. Cuman konsep aja yang ada dalam Quran. Dan kalau hanya konsep, tidak ada istilahnya, maka umat Islam tidak sedang menyembah Allah yang esa, itu Allah yang esa, nggak boleh. Maka rukun Islam yang pertama itu tidak boleh dijalankan. Kenapa? Karena istilah tauhid itu tidak ada di dalam Quran. Itu saja. Sudah cukup? Cukup. Ya, saya stop. Saya isi dulu. Ternyata Anda juga seorang yang saya beri kesempatan malah tidak tahu diri, merangkum semua perdebatan di sini. Karena Anda bukan sebagai narasumber, dan Anda juga melepaskan kesempatan Anda untuk bertanya. Ya, diam dulu. Diam dulu. Sudah, waktu kamu sudah habis. Diam mana? Untuk itu saya bergeser ke penanya dari Muslim. Melur mereka. Sayang sekali dari pihak Kristen tidak bisa mempergunakan kesempatannya untuk bertanya. Padahal ini waktu bertanya. Silakan, saya pilih di sini ini untuk bertanya selama 3 menit ke satu narasumber atau narasumber, terserah. Bang Zul, ya, silakan. Sekarang saya tanggapi tadi. Tapi teter mereka pun tidak mampu. Iya, ditanggapi dulu, betul Bang Zul. Boleh tanggapi gitu aja. Soalnya tadi itu bukan pertanyaan, tapi statement aja itu. Iya, nggak apa-apa Bang. Mohon izin. Enggak, saya tanya, mana kata tauhid dalam Quran? Tidak ada tanyaan. Silakan dijawab Bang Zuma. Oke, baik. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi penting bahwa apa yang tertulis di Alkitab tidak sama dengan apa yang tertulis di Al-Quran, khususnya yang vital mengenai Yesus Kristus. Sampai di sini paham? Jadi mari kita belajar sungguh-sungguh. Berbeda bukan berarti harus berpisah, berbeda untuk menghormati. Kalau kamu tidak yakin dengan keyakinanmu, berdoa sungguh-sungguh, tanya Tuhan sungguh-sungguh, dan lihat bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi seluruh umat manusia, bukan hanya Kristen, seluruh umat manusia, yaitu Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.